Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Deliana Eka Saputri, NPM 210510111, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum qalqalah. Hukum qalqalah menurut harfiah yaitu getaran atau memantul. Secara istilah ialah memantul atau getaran suara ketika membaca kalimat atau lafal yang terdapat huruf berharokat sukun atau sukun karena wakof atau diwakofkan. Pembagian dan hukum bacaan qalqalah itu yang pertama meliputi syarat-syarat qalqalah. Syarat-syarat qalqalah itu ada dua. Yang pertama, huruf harus sukun dan terjadi karena berhenti pada huruf qalqalah. Dan huruf qalqalah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kaf, to, ja, ba, dan da. Itu pun huruf-huruf qalqalah. Dan yang selanjutnya, macam-macam qalqalah itu ada dua. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu qalqalah yang kecil. Dan cara membacanya pun dengan cara memantul yang kecil atau tidak keras. Dan qalqalah sugro disebabkan karena huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Jika huruf qalqalah bertanda sukun asli, maka ia dinamakan qalqalah sugro. Apabila huruf qalqalah tersebut bersukun di tengah kalimat, maka ia dinamakan qalqalah sugro. Contohnya itu sama seperti yang saya jelaskan di atas. Dan selanjutnya qalqalah kubro itu qalqalah yang besar. Cara membacanya pun dengan cara pantulan yang sangat keras. Qalqalah sugro disebabkan karena huruf qalqalah berharokat sukun atau terdapat tanda wakof yang harus dihentikan atau diwakofkan. Jika huruf qalqalah bersukun aridi karena diwakofkan, maka ia dinamakan qalqalah kubro. Dan jika apabila huruf qalqalah tersebut bersukun di akhir kalimat, maka ia dinamakan qalqalah kubro. Dan qalqalah kubro pun dapat didefinisi atau disimpulkan bahwa qalqalah kubro itu yang pertama bersukun aridi karena diwakofkan, dan yang kedua bersukun di akhir kalimat. Contohnya itu sama seperti qalqalah sugro. Dan qalqalah kubro pun terdiri atau ada beberapa qalqalah. Yang pertama qalqalah kubro kabir, yaitu qalqalah yang besar, yakni bila huruf qalqalah disukunkan di akhir kalimat, dibacanya pun diwakofkan. Contohnya itu huruf ba, azab. Dan qalqalah kubro akbar itu qalqalah yang paling besar, yakni bila huruf qalqalah dalam keadaan bertasjid, dia di akhir bacaan dan diwakofkan. Contohnya itu seperti huruf kaf, itu bilhaq. Jadi kesimpulannya itu qalqalah sugro atau qalqalah kubro pun itu sama-sama mencantumkan tentang hukumnya atau apa sih sukunnya dalam membaca atau hukum qalqalahnya itu. Jadi syarat qalqalah itu pun meliputi huruf harus sukun dan terjadi karena berhenti pada huruf qalqalah. Dan huruf qalqalah pun terdiri dari 5, yaitu kaf, to, ba, ja, dan da. Sedangkan qalqalah pun sering terdapat di dalam Al-Quran. Itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.